Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Taisirul Khalaq ya. Kemarin kita baru saja menyelesaikan bab Al-Hilm. Sekarang kita memasuki bab baru As-Sakha. Namun sebelum kita mulai kajian mengenai bab As-Sakha ini, kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taisirul Khalaq dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai baca mengenai bab As-Sakha. As-Sakha'u itu dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kedermawanan ya. Dalam bahasa Arab banyak sekali istilah yang kemudian di dalam bahasa Indonesia itu dimaknai dengan kedermawanan itu ya. Misalnya kita mengenal yang ada dalam Al-Quran itu sifat ita wa ita idil qurba itu ya, itu sifat suka memberi ya. Lalu ada juga istilah al-jud ya, itu juga maknanya juga dermawan. Jadi kalau Allah itu Al-Jawad, itu maksudnya Allah itu maha dermawan ya. Lalu ada lagi ya kata dalam bahasa Arab yang sering juga diterjemahkan dengan kedermawanan itu adalah al-ithar ya. Ithar itu dermawan yang sampai pada level bahkan mengalahkan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Nah, para sahabat Ansor itu dalam Al-Quran disifati oleh Allah dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi para sahabat Ansor itu
dalam hal kebaikannya terhadap para sahabat muhajirin itu sampai mengorbankan dirinya ya. Jadi dirinya sendiri sebenarnya butuh ya. Masih perlu begitu, tapi tetap memberi bantuan kepada para sahabat muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu. Nah itu sekali lagi ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kedermawanan itu. Ya. Nah di sini yang dipakai sifat as-sakha ya, atau kedermawanan. Ya. Nah as-sakha atau kedermawanan itu di dalam kitab ini diberikan definisi begini. Huwa, yang dimaksud dengan as-sakha atau kedermawanan, badlul mali, yaitu memberikan harta ya, atau mengeluarkan harta, sama saja. Nah dengan catatan, ya ada catatannya, min ghairi mas'alatin, dengan tanpa diminta ya. Tanpa ada yang minta, tanpa ada yang meminta-minta, itu memberi ya. Walastihqaqin, dan juga memberi itu bukan karena memang ada orang yang berhak untuk menerima ya. Ya orang yang berhak menerima itu misalnya pemberian dalam hal zakat misalnya ya. Zakat itu tidak bisa disebut sebagai kedermawanan itu ya. Jadi sekali lagi ya, orang yang membayar zakat itu belum sampai disebut sebagai orang yang dermawan. Karena apa? Karena itu melaksanakan kewajiban, yakni mengeluarkan harta yang ada pada dirinya untuk orang yang berhak ya. Jadi makanya saya sudah berkali-kali mengatakan itu. Jadi zakat itu sebenarnya baru semacam kewajiban minimal itu ya. Jadi di luar zakat itu masih banyak sekali pemberian-pemberian yang lain yang bisa dilakukan oleh orang yang punya harta itu. Jadi jangan kalau sudah membayar zakat itu seakan-akan sudah selesai kewajiban itu enggak ya. Jadi selesai masalah itu enggak. Jadi zakat itu sebenarnya baru merupakan kewajiban minimal itu. Dan orang yang membayar zakat itu tidak bisa disebut sebagai dermawan. Wong memang harus mengeluarkan kok kewajiban kok dermawan. Ya. Lah yang disebut dengan dermawan itu kalau orang mengeluarkan harta itu tanpa diminta. Ya. Ya. Jadi ada orang yang tidak meminta-minta, tapi kita tahu orang itu sebenarnya butuh, ya, membutuhkan. Ya, lalu kita bantu. Nah itu dermawan itu, itu kedermawanan itu, ya, kedermawanan. Lah kalau memberikan orang yang meminta-minta gimana? Apa tidak baik? Ya baik-baik saja, ya. Jadi memberi orang yang minta-minta itu baik, ya. Tapi sekali lagi itu belum dikategorikan sebagai orang yang dermawan itu. Ya orang yang dermawan itu kalau tanpa diminta sekalipun itu tergerak hatinya untuk memberi ya. Wah ini memang levelnya sudah level agak tinggi memang ya, agak tinggi. Dan juga bukan tadi ya terkait dengan melaksanakan kewajiban kepada orang yang berhak tadi bukan ya. Jadi di luar itu. Nah, tetapi sekali lagi memberi orang yang diminta itu ya baik, ya membayar zakat karena itu merupakan kewajiban bagi orang yang berhak juga sudah baik. Wong sudah melaksanakan kewajiban, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu belum sampai kepada level dermawan, ya. Jadi yang disebut orang yang dermawan itu orang yang tadi itu yang memberikan harta
dalam kondisi tidak diminta dan juga tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada orang yang berhak. Nah, itu. Dan memang kalau kita baca Al-Quran itu bahwa di dalam harta kita itu kan memang oleh Allah dinyatakan ada hak tertentu, ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Jadi dalam diri harta orang yang kaya itu ada hak tertentu. Bagi siapa? Bagi orang yang minta-minta, as-sa'il wal mahrum. Al-mahrum itu adalah orang yang sebenarnya kategorinya kekurangan, kategorinya membutuhkan, tapi tidak meminta-minta. Nah kemarin itu yang sudah barusan kita bahas itu ya, karena apa? Karena menjaga ifah itu, menjaga kehormatan dirinya itu. Ya. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan itu ada orang-orang yang seperti itu memang. Ya. Jadi lilladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban ya yahsahubul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa al-ayah. Ya. Jadi memang yang namanya sedekah itu di samping untuk orang yang meminta-minta ya, juga untuk orang yang fakir yang dia itu tidak meminta-minta karena tadi itu menjaga ifahnya itu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Lah, orang-orang yang dermawan itu justru ya sampai pada level memikirkan orang-orang yang seperti itu, tidak semata-mata memberi kepada orang yang meminta-minta saja. Tidak semata-mata memberikan kewajiban kepada yang berhak saja. Jadi termasuk orang-orang yang sebenarnya kekurangan, sebenarnya butuh, ya, tapi dia tidak minta-minta karena menjaga kehormatan diri. Nah itu yang juga perlu kita pikirkan, ya, yang perlu kita pikirkan. Ya. Nah ini menarik ini ya definisi dari as-sakha ini, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ya, as-sakha adalah memberikan harta dengan tanpa ada yang minta dan di luar kewajiban memberi bagi orang yang memang itu menjadi haknya. Ya seperti zakat itu kan memberi bagi orang yang berhak memang. Ya itulah di luar itu. Ya. Nah lalu kemudian penjelasan berikutnya, wahua sifat as-sakha itu atau dermawan itu fadilatun merupakan sifat yang utama, ya. Mustahsanatun dan juga hal yang dipandang sangat baik, wa khoslatun mahmudatun dan juga merupakan hal yang sangat terpuji, ya. Nah ini merupakan pujian terhadap as-sakha itu ya. Dia merupakan sifat yang utama, yang dipandang sangat bagus, yang merupakan tingkah laku yang terpuji itu, ya. Dan memang kalau kita misalnya merujuk pada hadis Nabi misalnya, itu ada yang menyatakan sahiyun qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar, ya. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, ya. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia yang lain. Orang yang dermawan itu, ya, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Ya, makanya bagus memang, ya. Jadi merupakan sifat yang sangat baik, yang sangat utama. Nah sebaliknya bakhil, ya, bakhilun ba'idum minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, ya. Ba'idum minan nas,
juga jauh dari manusia, ya, pasti nggak seneng tuh orang tuh bergaul dengan orang yang pelit, itu nggak mau itu, ya. Wa ba'idum minal jannah, ya. Dan karena itu juga jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka, ya. Jadi itu perbandingan antara sifat dermawan suka memberi dengan sifat bakhil itu, ya. Nah, lalu diberikan penjelasan lebih lanjut di dalam kitab ini, lima fihi min irtibatil qulubi wajtima'iha. Ya, mengapa kok yang namanya sifat kedermawanan itu merupakan sifat yang terpuji, sifat yang bagus, sifat yang utama, ya. Karena di dalam sifat kedermawanan itu ada pertautan hati dan bertemunya hati, ya. Ya pastilah orang itu kalau sampai tergerak untuk memberi kepada seseorang, ya, sementara orang itu minta saja tidak, loh itu pasti ada keterpautan hati, itu pasti ada itu. Kalau tidak ada hubungan hati, tidak mungkin itu, ya. Karena kasih sayangnya, karena cintanya, karena belas kasihnya, pasti ada itu hubungan hati, itu pertautan hati di antara orang yang memberi dengan orang yang diberi itu, ya. Dan kemudian memang dengan memberi itu juga kemudian memang tumbuh itu rasa cinta itu, ya. Makanya Nabi kita itu kan memerintahkan kita untuk saling memberi itu, ya. Tahaddu tahabu, kata Nabi, ya. Hendaknya kalian itu saling memberi hadiah, saling memberi. Kalau kalian itu sudah saling memberi, niscaya nanti kalian akan saling mencintai, ya. Jadi saling memberi itu meskipun tidak diminta, ya, ya, itu bisa menumbuhkan cinta di antara kita, bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Sampai Nabi memerintahkan seperti itu. Makanya Nabi itu kan Masya Allah, ya, dalam masalah memberi itu begitu luar biasa itu, ya, supaya kita itu suka memberi itu, ya. Nuwun sewu sampai dalam hubungan bertetangga itu misalnya ya Nabi itu kalau masak itu misalnya, ya, suruh memperbanyak kuahnya, ya. Coba itu. Nuwun sewu Bu, ya. Nabi kita itu dalam rangka supaya kita bisa memberi itu, kalau masak kuahnya diperbanyak, ya. Ya Allah, masak soto dagingnya setengah kilo, airnya seember, ya apa-apa. Jadi daging mengguk kelawar kawir, sing penting tonggone roto. Wah, lu sampai begitu Nabi itu, ya. Lalu nuwun sewu, ada lagi hadis yang menyatakan begini, ibu-ibu, ya. Wahai wanita muslimat, kamu jangan merasa hina meskipun toh kamu itu hanya bisa memberikan kepada tetanggamu itu berupa kikil kambing. Loh, nuwun sewu, kambing itu kan bagian-bagiannya banyak itu, ya. Dari mulai hati, kemudian sampil itu dagingnya yang paling mantap itu, ya. Terus macam-macam lah, ya. Lho kok nyatane ora iso ngeki sing daging sing paling apik. Jos kikil-kikil ndak masalah. Ndak usah merasa hina. Ya. Jadi betapa Nabi itu dalam rangka
ini mendorong umat untuk suka memberi itu sampai begitu loh. Ya. Jadi nak isane mau ngei kikil ora apa-apa ya. Sampai begitu Nabi itu Masya Allah ya, di dalam rangka untuk mempertautkan hati di antara umat Islam itu ya. Tapi sekali lagi tadi ya, secara umum Nabi pernah menyatakan tahaddu tahabbu itu. Jadi silahkan engkau saling memberikan hadiah supaya saling mencinta tadi itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau kemudian yang namanya sifat as-sakha ini terwujud, artinya orang itu lalu mudah memberi ya, maka kemudian hasilnya adalah faya'zumul intifa'u, maka menjadi besarlah manfaat itu, wa ya'ummul irtifaku, dan menyebarlah juga manfaat itu ya. Jadi manfaat itu menjadi membesar dan menyebar ya. Jadi Masya Allah itu ya. Jadi jangan sampai kemudian lalu harta itu ya kemudian kita genggam sendiri ya. Manfaatnya untuk kita sendiri itu jangan ya. Ya, makanya lalu Masya Allah Islam itu kemudian kenapa sampai mewajibkan untuk mau berbagi itu ya supaya bermanfaat untuk orang lain itu. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta benda itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Ya. Luar biasa itu. Ya. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu ya yang namanya sifat kedermawanan itu baik dalam kerangka yang sekedar menjalankan kewajiban seperti zakat ya, tapi juga yang sunnah-sunnah itu ya, infak, sedekah, hadiah ya, dan yang lain-lain itu sangat ditekankan sekali ya. Ya. Dan sekali lagi dengan begitu lalu yang namanya manfaat itu menjadi besar ya, bisa dirasakan banyak orang, menyebar merata ya, itu. Masya Allah, ini ajaran Islam seperti ini ya. Orang yang semula kekurangan ya, sampai tidak bisa makan, tidak bisa berobat, tidak bisa membayar sekolah anaknya, dengan diberikan bantuan menjadi bisa makan, menjadi bisa berobat, menjadi bisa membayar sekolah anaknya. Masya Allah itu ya. Jadi menjadi besar manfaatnya dan juga menjadi merata atau menyebar ya. Masih ada beberapa menit, kita lanjutkan karena tinggal sedikit ini. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'a man la yahsyal faqra. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti, memberi, ata'a man la yahsyal faqra, sebagaimana pemberian orang-orang yang tidak takut akan menjadi fakir ya. Jadi Masya Allah ya, orang itu disebut sebagai dermawan tadi itu mudah memberikan yang dia miliki ya, tidak sekedar yang menjadi kewajibannya saja ya. Itu sampai pada level dia nggak takut miskin itu dengan memberi itu ya. Ya karena memang Allah akan membalas ya. Allah akan membalas ya, karena Allah itu mengutus malaikat yang setiap hari itu berdoa. Doanya itu Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti ya terhadap orang-orang yang mau memberi ya. Munfiqan, orang yang berinfak, khalafa, pengganti. Nah, wa'ati mumsikan talafa, dan berilah
orang-orang yang mumsik itu menggenggam hartanya, artinya tidak mau berbagi sama sekali, yaitu orang bakhil tadi itu didoakan supaya sebaliknya itu ya hancur malahan ya, begitu ya. Na'udzubillah ya. Jadi makanya yang dicontohkan Nabi, jangan sampai takut miskin untuk memberi itu. Ya, jangan sampai takut fakir untuk memberi itu. Saya pada level itu. Ya. Dan Masya Allah dalam banyak cerita memang diriwayatkan ya, Nabi itu kalau masalah memberi itu luar biasa. Ya. Nabi tidak pernah ya membiarkan orang datang meminta lalu pulang dengan tangan kosong, itu tidak ada itu. Ya. Jadi mudah sekali memberi. Ya. Lalu kemudian di dalam bagian terakhir bab ini disebutkan salah satu hadis qudsi ya. Wa fil hadithi qala Jibrilu qala Allah Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis berkatalah Jibril, berkatalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti hadis qudsi, hadis yang merupakan firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi disampaikan Jibril kepada Nabi dalam bentuk hadis ini. Ya. Apa firman Allah? Hadzal dinur tabaituhu li nafsi. Ini ya, maksudnya adalah agama Islam. Ad-dinu irtabaituhu li nafsi. Merupakan agama yang aku meridhoinya untuk diriku. Ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuslihuhu, tidak membaguskan agama ya, illas sahau wa husnul khuluqi, kecuali sifat kedermawanan dan baiknya budi pekerti, baiknya akhlak ya. Jadi yang bisa membaguskan agama Islam itu ya dua ya, menurut hadis ini. Apa itu? Yang satu adalah kedermawanan, dan yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Nah, lalu kemudian hadis ini dilanjutkan dengan penutup fa'akrimu bihima mastata'tum. Nah, karena itu muliakanlah agama Islam itu dengan kedua hal itu. Kedua hal itu maksudnya ya as-sakha, kedermawanan, dan budi pekerti yang baik itu. Mastata'tum, sak mampumu, ya, semampumu, ya, selama kamu mampu. Nah, oleh karena itu ya sedapat mungkin ya memang kita ini mudah-mudahan bisa memiliki sifat kedermawanan ini, suka memberi ini ya. Jadi memberi ya baik kepada yang minta-minta maupun yang tidak, memberi baik itu yang merupakan kewajiban maupun yang tidak ya. Dan yang disebut dengan sahab atau kedermawanan itu tadi itu pemberian di luar yang diminta maupun di luar yang sudah menjadi haknya orang lain tadi itu, seperti zakat tadi itu bukan ya. Nah, sekali lagi ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan sifat ini kepada kita ya. Dan untuk memiliki sifat sakha ini tidak harus kaya ya, tidak harus kaya. Jangan dibayangkan lalu kemudian orang itu harus kaya, tidak ya. Ya, justru sakha yang sesungguhnya itu adalah ketika kita itu dalam keadaan kekurangan sekalipun masih bisa memikirkan orang lain. Lah itu yang luar biasa. Nah, itulah yang dicontohkan para sahabat itu. Yang kemudian disifati Allah dengan wa yu'thiruna alaihim walau kana bihim khassasah itu. Ya, jadi
sampai kemudian mengalahkan dirinya sendiri ya dalam rangka untuk tadi itu membantu para sahabat muhajirin yang tentu saja lebih membutuhkan karena sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu jelas ya meninggalkan semua hartanya di Makkah ya, tidak ada yang bawa ya, sehingga sangat butuh dibantu, sehingga makanya kemudian dibantu oleh para sahabat Ansor itu. Sampai seperti itu yang dicontohkan para sahabat itu. Nah, sekali lagi ya, untuk menjadi orang yang sahok, punya sifat kedermawanan, tidak harus menunggu kaya ya. Jadi seberapapun bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing tentu saja, dengan batas kemampuan kita masing-masing tentu saja ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.